Api menghanguskan 5 unit ruko berkonstruksi kayu di Jalan Sudirman, Kota Banda Aceh, Kamis pagi. Kondisi angin kencang yang berhembus membuat api mudah menjalar ke seluruh bagian bangunan yang terbuat dari papan. Api berhasil dipadamkan petugas damkar BPBD Banda Aceh sekitar 90 menit. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di sebuah bengkel di Jalan Baratajaya, Kecamatan Kubeng, Surabaya, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari bagian tengah bangunan bengkel yang diduga akibat arus pendek listrik di ruang cat oven mobil. Petugas dengan 12 unit mobil damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api agar tidak merambat ke rumah warga. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membesar bahkan disertai ledakan. Api membakar 3 unit mobil mewah yang sedang diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ditangani Polsek Gubeng, Surabaya. Dari Aceh dan Surabaya, Syukri Syarifuddin, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Polri tetapkan 6 orang jadi tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tiga siswa meninggal tertimpa tembok MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan yang roboh. Selamat malam pemirsa, selain dua informasi tadi kami juga akan menyuguhkan informasi lainnya. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam Selengkapnya. Pemirsa, Polri menetapkan 6 orang jadi tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Di antara 6 tersangka, salah satunya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis malam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka, salah satunya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Selain dari penyelenggaraan pertandingan, 3 orang anggota Polri juga ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga Pasal 103, Junto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di Pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar Pasal 6 Ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan
keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan bertemu perwakilan supporter sejumlah klub sepak bola di kantor Kemenko Polhukam. Para perwakilan supporter berdiskusi dengan tim pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Perwakilan supporter dari sejumlah klub sepak bola di Indonesia bertemu dengan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF di kantor Kemenko Polhukam. Perwakilan supporter yang hadir adalah Persija, Arema, Persib, dan Persebaya. Tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja setelah dibentuk dan diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pertemuan, TGIPF diwakilkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan Akmal Marhali. Menko Polhukam Mahfud MD tidak hadir dalam pertemuan, diwakili Deputi 3 Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo. Hari ini kami menerima kehadiran para supporter seluruh Indonesia yang diwakili oleh ada 30 supporter yang hadir pada sore hari ini. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka upaya menyelamatkan sepak bola kita dari masalah yang selama ini terjadi, termasuk diantaranya adalah menyampaikan agar kasus tragedi Kanjuruhan atau meninggalnya supporter di lapangan sepak bola tidak terjadi lagi ke depannya. Di tempat terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menggelar rapat koordinasi evaluasi prosedur pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia. Hadir dalam pertemuan PSSI, Polri, dan sejumlah kementerian lembaga terkait. Zainuddin menyatakan pentingnya peraturan hukum yang jelas terkait keberadaan supporter baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka merupakan bagian dari pertandingan. Supporter itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya. Karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita, maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang kaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah. Pasca tragedi Kanjuruhan Malang, seluruh stadion Liga 1 dan 3 akan dilakukan audit agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman mendatangi rumah duka salah satu korban meninggal, seorang pelajar perempuan di Kota Malang, Jawa Timur. Di rumah duka salah satu korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Kasat TNI Jenderal Dudung bertemu dengan Presiden Arema FC Gilang Widya Permana dan Kapten Tim Arema Dendi Santoso. Rumah duka di Jalan Wahid Hasim, Kota Malang merupakan kediaman korban meninggal, Najwa Salva Abdillah, pelajar berusia 15 tahun. Pada Kasat, Presiden Arema FC Gilang menyatakan supporter turun menjumpai pemain sudah biasa terjadi, baik ketika Arema menang maupun kalah. Kita dicaci maki itu biasa. Nah, pada waktu 1-2 penonton masuk itu sebenarnya pengen ngerangkul, bukan pengen menyerang. 1-2 masuk, pancingan yang lain masuk semua. Selain berkunjung ke rumah duka, Kasat juga menjenguk korban yang masih dirawat di IGD RSSA. Jenderal Dudung datang untuk menyemangati korban luka agar segera pulih.
Di tempat terpisah Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Syahyanto mendatangi rumah Aremania korban tendangan kungfu anggota TNI yang viral. Selain minta maaf, TNI akan memeriksa Raffi yang mengeluh sakit di punggung ke rumah sakit, serta menjamin pelaku akan dihukum. 5 anggota TNI tengah diperiksa terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Pemeriksaan kelima anggota TNI merupakan buntut beredarnya video yang memperlihatkan anggota TNI menendang seorang supporter. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ibu kota dan sejumlah wilayah diguyur hujan deras. iNews Malam akan menghadirkan informasinya sesaat lagi.